sudah lebih banyak consulting partner juga. Ya. Terima kasih, saya menyampaikan terkait dengan pelaksanaan PNBP pasca produksi, mewakili Pak Direktur Perizinan dan Kendaraan. Jujur kami juga baru Pak di PDK ini. Saya juga bersyukur di JPT itu dikasih kesempatan belajar Pak, mulai dari alat tangkap 4 tahun, lalu di kapal 1 tahun, nah sekarang perizinan Pak. SDI sama pelabuhan belum ini. Coming soon Pak, siap. Jadi saya selalu siap terbuka untuk belajar dan dari teman-teman. Lanjut, mungkin teman-teman sudah banyak ini ya mengikuti pemaparan materi terkait dengan PNBP pasca produksi. Mohon pemaparan nanti disimak karena di akhir sesi kita ada post test. Jadi kalau yang tidak bisa menyelesaikan nggak boleh keluar Pak, termasuk nggak akan disediakan buka puasa. Jadi mohon fokus ya, karena kita pun supaya teman-teman fokus kita nggak nyediain makan siang ya. Jadi supaya teman-teman fokus untuk dengerin materi ya. Nanti makanya ditunda sore. Terima kasih, lanjut. Ya ini filosofi, filosofis itu menjadi penting. Ya, ini undang-undang beneran. Jadi filosofi itu adalah sesuatu yang harus kita pahami bersama. Jadi karena cara bergerak, cara bekerja kita itu akan sangat bermacam-macam. Teman-teman di SDI akan bergerak dengan caranya, kapal, pelabuhan, dan lain sebagainya. Tetapi filosofi kita harus tetap sama. Filosofi cara berpikir kita harus tetap sama, bahwa yang akan kita urus ini adalah sumber daya ikan. Gitu. Jadi karena saya perizinan, saya tidak boleh AB untuk nggak ngerti masalah SDI. Teman-teman di kapal juga nggak boleh AB nggak ngerti masalah SDI, karena yang mau kita urus ini SDI-nya. Gitu. Jadi percuma kita punya kapal bagus, sistem perizinan bagus, SDI-nya nggak ada gitu. Jadi kita harus memahami ini sebagai basic, bahwa salah satu yang paling prioritas adalah sumber daya ikan. Dulu saya waktu di alat tangkap diajari bahwa alat tangkap yang paling efektif dan efisien itu ABCDE kan. Tetapi ternyata yang justru meningkatkan produktivitas itu bukan hanya alat tangkapnya, tapi sebenarnya malah sumber daya ikannya. Kalau ikannya banyak, alat tangkap apapun ya produktif saja gitu. Memang, nah ini filosofi yang harus kita pahami bersama, bahwa yang harus kita jaga itu adalah sumber daya ikan. Kita pahami bersama bahwa sumber daya ikan itu adalah sumber daya yang terbatas, tetapi dia bisa pulih. Gitu. Nah ini kita harus sadar bahwa beda dengan mineral, dia itu terbatas dan nggak bisa pulih. Tetapi kita harus sadar juga bahwa sumber daya ikan itu dia terbatas, jadi ada batasannya. Kalau kita melampaui titik batasan itu, ya dia akan benar-benar hilang. Sehingga kita harus melakukan segala daya upaya supaya kita tetap bekerja di titik optimum. Ya, optimum terbaik. Jangan sampai melewati tadi titik batasan tadi. Dan kita bersyukur karena perikanan itu bisa diperbarui, sehingga kalau kita bekerja dalam koridor batasan tadi, insya Allah sumber daya ini akan menjadi sumber daya yang gak akan pernah habis. Dia akan terus-menerus tumbuh. Ya. Sehingga di pemahaman saya, di pengalaman saya, rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perlindungan sumber daya ini menjadi titik kunci dari semua kebijakan. Kita mau eksploitasi berapa banyak, di mana, kapan, dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting ya, bagi teman-teman yang lain untuk bekerja. Nah kita sudah sepakat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita sepakat bahwa sumber daya ikan, laut itu adalah common property. Jadi itu adalah milik bersama. Ini yang menjadi filosofi kami di perizinan, makanya saya dulu sebenarnya senang dengan istilah Direktorat Perizinan itu yang dulu Pak, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan. Karena fungsi izin itu pengendalian tadi. Filosofi itu yang harus dipegang teman-teman di perizinan, karena tugas kita itu mengendalikan. Caranya
memberikan ini. Nah, basic dari kegiatan penangkapan ikan itu adalah dilarang, nggak boleh. Makanya kalau ada pelaku usaha suka ngotot nih ngajuin SIUP harus dikasih dan lain sebagainya, itu mereka nggak bisa ngotot karena basic. Terus ini hak saya boleh, saya harus bisa menangkap ikan, nggak bisa karena hukum dasar dari kegiatan penangkapan ikan itu adalah dilarang kecuali yang mendapatkan izin. Makanya disitulah muncul izin. Karena memang basicnya dilarang, makanya harus ada izin. Nah ini perlu kita pahami, ini juga bagian dari bagaimana nanti kita mengkomunikasikan ke teman-teman stakeholder nelayan kita di masyarakat. Karena yang terjadi di lapangan, ini saya harus dikasih, saya harus bisa. Padahal filosofinya tidak seperti itu. Tetapi negara juga menjamin dan memberikan kemudahan kepada nelayan kecil, nelayan dengan ukuran kumulatif 5 gross ton, itu nggak perlu harus izin. Nah dia boleh. Tetapi kalau yang skalanya sudah menengah atas atau yang secara berbasis risikonya sudah risiko tinggi, dia harus punya izin. Jadi dari sisi filosofi negara sudah memberikan keadilan dan memberikan rules yang jelas. Ya. Nah ini perlu kita pahami bersama bahwa nggak semua pengajuan SIUP itu harus disetujui. Karena kan kita harus memperhatikan tadi sumber daya itu. Kita juga nggak bisa ngasih pelaku usaha ini sebanyak-banyaknya gitu. Karena nanti juga akan mempengaruhi kompetisi dan lain sebagainya. Nanti kalau kebanyakan, ini kan banyak kejadian dulu orang lagi heboh pancing cumi gitu. Semua pancing cumi. Kemarin waktu saya aneh Desember semua mengaku rugi pancing cumi. Nah ini kan salah satu memang yang harus kita kendalikan hal seperti ini. Jadi ini filosofi yang harus kita pahami bersama karena ini akan menjadi titik tolak dari apa yang kita kerjakan dimanapun nanti kita akan bertugas. Lanjut. Ya. Nah ini fenomena bahwa kenapa kita beralih dari pra menjadi pasca. Jadi karena ternyata jumlah kapal itu enggak mengindikasikan keuntungan atau manfaat. Ya, lanjut. Jadi yang terjadi adalah kita itu terus menerus atau memperbanyak atau melakukan pendekatan kuantitas untuk bisa mendapatkan keuntungan. Nah ini adalah foto yang kita ambil langsung, Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa menebak ini kira-kira di daerah mana. Ya, nanti itu bagian dari kuis, silakan coba dicari nanti. Kalau dari bentuknya ada wadah plastik di lantai, nah ini. Nah udah, Pak Kalabu boleh buka duluan, sudah bisa menjawab benar tadi. Boleh Pak, karena sudah jawabnya benar Pak. Musafir Pak. Jadi memang kalau ngelihat pengelolaan seperti ini sebenarnya patut kita yakini bahwa kita belum bijaksana dalam mengelola ikan. Gitu. Jadi ikannya ditaruh sembarangan. Apa jangan-jangan karena ikan kita kebanyakan gitu ya. Jadi akhirnya sembarangan gitu. Bagi negara-negara yang sumber daya ikannya terbatas, dia pasti akan sangat hati-hati gitu. Kenapa ikan yang paling mahal apa Mas? Iya, bluefin ya. Nah, kenapa bluefin itu kadang diperlakukannya kayak bayi katanya. Kenapa? Karena dia langka. Nggak ada bluefin dibanting-banting, dilempar-lempar. Bahkan, ya, bayi tapi nggak ada ya. Jadi karena jumlahnya terbatas gitu ya. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi memang pasca produksi penangkapan ikan terukur itu tidak hanya bicara tentang sistem atau regulasi, tetapi juga tentang membangun sebuah culture, memperbaiki sebuah culture. Nah ini yang nanti harus kita pahami bersama bahwa ini bukanlah sebuah proses yang sebentar. Sehingga kalau hari ini belum terjadi apa-apa, ya wajar karena kita sedang membangun sebuah culture. Ya. Nanti orang akan dengan pasca karena apalagi dengan kuota ya, dia akan ngerasa bahwa kuota saya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dia nggak akan buang, nggak akan taruh sembarangan karena itu dia sudah berhitung sebagai ada nilainya gitu. Nah seperti ini kan ditaruh sembarangan dan lain sebagainya. Nah ini juga yang tanpa mereka sadari itu langsung menurunkan harga jual. Satu hal yang kadang-kadang kurang menjadi concern para pelaku usaha itu adalah
mutu. Bahwa dengan mutu itu harga itu bisa menjadi berkali-kali lipat. Ada faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan harga jual. Jadi nggak mesti kita itu harus nangkap ikan sebanyak-banyaknya. Kan tujuan kita dapat cuan, bukan dapat ikan yang banyak, tetapi dapat penghasilan yang besar. Nah ini yang paradigm ini yang harus kita lakukan perubahan. Nah ini butuh waktu, butuh proses ya. Kita harus sabar. Mungkin baru akan kita lihat hasilnya nanti di 5 atau 10 tahun lagi. Ya, kita harus sabar. Yang penting kita yakin dengan visi ini bahwa ini adalah jalan yang benar, kita jalani. Jangan sampai nanti kita baru berapa bulan, oh ini enggak, ini kita rubah lagi. Enggak akan pernah perubahan ke arah yang baik itu akan terjadi. Yang penting kita yakin, kita sepakat, kita jalankan. Makanya salah satu hal yang paling berat dalam ibadah itu istiqomah. Gitu. Ya. Karena bulan ini ya, bulan Ramadan, istiqomah ini yang berat ya. Istiqomah dalam hal yang baik. Lanjut. Ya. Nah ini kebijakan ya, jadi dari berbagai hal tadi yang kita sampaikan. Nah dari KKP sudah menetapkan 5 program. Nah salah satunya adalah penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan ikan. Dari 5 ini DJPT ambil poin 1. Jadi mulai sekarang kita harus bersepakat bahwa bicara program DJPT adalah penangkapan ikan terukur. Ya. Jadi kita harus bersepakat, kita tidak boleh lagi punya visi sendiri-sendiri gitu ya. Kita harus sepakat programnya ada 5, salah satu programnya adalah PIT, penangkapan ikan terukur. Nah itu yang harus kita sukseskan sama-sama. Ya. Apapun yang kita kreasikan, kita siapkan dan lain sebagainya harus menuju arah yang sama. Lanjut. Jadi ini sebenarnya yang kita pengen capai, tentu saja ini masih tataran teori ya, tapi ini yang harus kita yakini sebagai sebuah masa depan dunia perikanan. Mewujudkan titik manfaat yang optimum dan berkelanjutan. Nah kita mungkin teman-teman sudah, beberapa sudah di atas 10 atau 20 tahun di KKP. Melihat ini kan wah kayak dejavu gitu ya. Kita ketemu dengan keberlanjutan, kesejahteraan dan keadilan. Tetapi inilah yang harus kita kejar ya. Sebenarnya ada satu slide yang menjelaskan bagaimana sebenarnya titik optimum itu dicapai ya. Jadi bagaimana kita, apakah pengelolaan itu terlalu mahal sehingga lebih baik free access, dibebaskan saja. Karena dalam kita menerapkan sebuah kebijakan kita juga harus menghitung gitu. Jangan-jangan cost kita untuk kebijakan ini jauh lebih mahal gitu. Atau jangan-jangan saat mereka melakukan kegiatan ilegal itu jauh lebih murah gitu. Nah ini juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, sebenarnya ada grafiknya tapi saya lupa masukkan di sini. Nah itu bagaimana, jadi titik optimum itu bukan berarti harus yang terbesar. Tapi di titik di mana saat orang bekerja dengan legal itu masih lebih menguntungkan daripada mereka ilegal. Makanya kita harus balance ya antara ketentuan dan sanksi. Nah, kalau udahlah bayar sanksi aja, karena mungkin sanksinya lebih murah, ya udah ilegal saja. Nah ini juga bagian dari pertimbangan dalam kebijakan. Kayak contoh nanti waktu melaporkan pasca produksi gitu, ya udah lapor seadanya aja, paling juga dendanya sekian-sekian gitu. Nah ini kita harus meng-create sebuah regulasi itu yang benar-benar bisa memberikan sebuah kondisi bahwa kalau lu bekerja dengan jujur, dengan benar, legal, maka kamu akan lebih menguntungkan. Contoh beberapa regulasi terkait dengan pasca yang kita terapkan apabila mereka terlambat membayar itu adalah denda 2% di hari ke-8. Tetapi kalau dia 3 bulan tidak membayar, ya kita bekukan izinnya. Sampai CP-nya berakhir dan tidak juga dibayar, maka kita langsung cabut CP-nya plus dikurangi 1 kuotanya, 1 alokasinya. Nah ini bagaimana kita mendorong bahwa kalau mereka tidak comply itu lebih rugi. Artinya mereka harus ngulang lagi tuh ngajuin CU, perluasan dan lain sebagainya. Lanjut.
gelap. Oke. Jadi ini adalah variabel utama. Tentu saja nomor satu, kuota sumber daya ikan ini menjadi kuota yang apa? Menjadi variabel yang paling utama ya terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikannya. Lalu terkait zona, nah zona juga sering didiskusikan. Ya. Jadi zona itu sebenarnya lebih ke satu kesatuan pengembangan ekonomi. Ya. Jadi kita sudah punya WPP. WPP tentu saja sudah punya spesifikasi, tetapi zona ini diharapkan menjadi satu kesatuan dari pengembangan ekonominya. Serta kita pengen mendorong bahwa kebijakan terkait dengan distribusi pembangunan ini juga akan merata gitu ya. Salah satunya di kebijakan zona ini adalah tidak boleh lagi mendaratkan ikan di luar zonanya. Sehingga contoh case, kemarin kita sudah identifikasi contoh di Pomako sama Dobo itu. Contoh Pomako itu nggak salah 958 apa 985 izin kapal. Itu yang punyanya orang lokal itu cuma satu Pak. Sisanya itu kembali ke Jawa. Artinya nggak apa-apa, kita bukan melarang orang Jawa berbisnis, no. Boleh, tetapi daratkan di situ. Sehingga ekonomi di situ bergerak. Karena kan kita tidak boleh terkotak-kotak ya, tetapi dalam prosesnya kita tidak boleh juga sentralistik ekonominya, semua pertumbuhan hanya di Jawa. Nanti bakal muncul nih selalu pertanyaan, fasilitas dan lain sebagainya. Wah kita nggak ada fasilitas dan sebagainya. Bagaimana? Nah ini kita kerjakan secara sinergi. Karena kalau tunggu-tungguan, itu kayak nunggu telur sama ayam, mana yang mau duluan gitu. Nanti pelabuhannya sudah dibangun, sudah bagus, nelayannya nggak mau masuk. Jadi sudah kita jalan bareng saja gitu. Jadi salah satu nih kalau pelaku usaha ini sebenarnya. Dan saya juga melihat fenomena bahwa ternyata pelaku usaha ini nggak serta-merta mesti melihat fasilitas pelabuhan gitu. Contoh, ya Dobo Pomako itu fasilitasnya kan standar aja, tetapi ratusan bahkan ribuan kapal yang pelabuhan pangkalannya di situ dan mereka senang mendarat ikan di situ, sandar di situ ya. Kalau mendaratkannya saya nggak yakin sih, sandar di situ. Jangan-jangan justru semakin tidak ada sarana dalam arti ini nggak ada pengawasan dan lain sebagainya, mereka lebih seneng gitu. Akhirnya ya sudah, mereka kalau alasan-alasan wah fasilitas kurang dan lain sebagainya ya kita akan dorong tetap masuk. Makanya nanti dalam proses penerapan penangkapan ikan terukur, salah satunya itu mobilisasi. Jadi kapal-kapal yang itu akan kita distribusikan. Memang kita belum lihat distribusi pelabuhan pangkalan di seluruh pelabuhan kita itu rata Pak. Ada yang gede banget nih. Contoh Tegalsari ini sampai overload gitu, sampai over capacity gitu. Tapi di sisi lain ada yang kosong gitu ya. Nah ini bagian yang harus kita rapikan sama-sama. Dan tentu saja ini nggak bisa berdiri sendiri. Makanya karena kita DJPT ini sudah benar grup WA-nya Pak. DJPT ini ada pelabuhan, ada SDI, ada kapal, ada perizinan. Nah itu sudah benar nih. Kita yang penting itu adalah duduk bareng nih mendiskusikan gitu. Kalau kita nanti misalnya pelaku usahanya alasan fasilitas terus kita hanya ngikutin itu, kita hanya istilahnya nggak akan habis-habis. Ya kita dorong, nanti lama-lama ekonomi itu akan menuju ke sana gitu ya. Pelaku usaha itu namanya dia bisnis, ya dia pasti akan semua investasinya akan ngikut ke situ juga gitu. Jadi kita nggak perlu berkecil hati. Memang perjuangan di awal ini pasti akan berat ya. Nanti contoh di Jakarta padat sekali. Mungkin sebagian akan bisa pindah tuh ke Karangantu misalnya. Dan saya juga optimis karena di pelabuhan-pelabuhan kita kan banyak nanti yang akan dikembangkan ya. Contoh di Pekalongan tuh mau dibangun. Nah, itu perlu segera untuk dieksekusi gitu ya. Karena Pantura ini udah padat Pak, jadi harus pembangunan yang di offshore-nya Pekalongan itu harus segera gitu. Ini titipan Pak tadi dari Pak Kartono. Termasuk juga Bali, Pengambengan. Saya nggak hafal sih proyeknya pelabuhan, tapi menurut saya itu harus segera ya, karena permasalahan ini permasalahan yang sangat krusial dari sebuah pelabuhan gitu ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk ini fasilitas cold storage dan lain sebagainya. Yang nomor utama ya mereka bisa tambah dan labuh, itu yang paling krusial.
Jadi agak percuma juga kita kalau mendorong, tapi kapalnya nggak bisa masuk kan kita ya, bahaya. Makanya kita harus prior nih pelabuhan-pelabuhan apakah nanti normalisasi dan lain sebagainya, kita harus bersinergi menyelesaikan. Karena kalau secara teknis mereka nggak bisa sandar juga percuma kita dorong ke situ. Di sisi lain banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang bukan UPT pusat justru pelabuhan pangkalnya di situ besar sekali, jadi overload gitu. Ditambah teman-teman di pelabuhan yang UPT daerah itu SDM-nya sedikit banget gitu, ada yang cuma 5 orang, 7 orang gitu. Jadi ini harus segera, semoga dalam 1 atau 2 tahun ke depan pelabuhan-pelabuhan yang sudah kita rencanakan itu bisa selesai dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang. Artinya kita semua sedang berada di track yang benar. Dari SDI, dari pelabuhan, dari kapal, dari semuanya. Lanjut. Nah, ini adalah perubahan ya dari pra ke pasca. Sebenarnya sama aja kalau dari tata cara penghitungan. Cuman bedanya kalau pra itu bicaranya prediksi itu ya, kira-kira lah gitu, estimasi. Kalau tahun depan dapatnya sekian. Sebenarnya kalau dari sisi pemerintah, pra itu lebih enak ya. Kayak saya sekarang ditagih PNBP masih berapa miliar. Kalau pra sebenarnya lebih gampang gitu, karena udah tagih aja di depan gitu. Cuma memang kita kan mendorong sebuah kebijakan yang bisa mendorong perubahan-perubahan di hal yang lain. Kayak sekarang dengan pasca itu, salah satu hal yang paling terlihat adalah kita jadi punya banyak masalah gitu. Jadi karena jadi kelihatan gitu masalah itu. Nah, tapi nggak apa-apa, itu sebuah fenomena. Kayak kita yang biasa sehari-hari ngerasa sehat-sehat aja, tiba-tiba suruh medical check up, tiba-tiba keluarlah permasalahan itu. Tapi dari situ kan kita tahu harus apa yang kita perbaiki, minum obat, olahraga dan lain sebagainya gitu. Terutama yang sudah besar-besar seperti ini dan saya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi rumus, perhitungan dan lain sebagainya, pra maupun pasca itu tidak ada banyak perubahan. Makanya saya juga bingung, kadang-kadang kalau ada penolakan dari pelaku usaha itu berarti dia belum membaca seksama tentang pra dan pasca. Perhitungannya sama, indeks tarifnya sama gitu. Cuma caranya sekarang dihitung dengan real hasil tangkapan. Itu saja, dan harusnya itu lebih menguntungkan. Lanjut. Ini permen, dibaca, dipahami. Tapi insya Allah kalau saya karena di bagian pengembangan aplikasi Pak Nilanto, jadi saya berusaha teman-teman itu membaca peraturan, memahami, dan dengan menggunakan aplikasi itu semua yang ada di peraturan itu sudah ada di situ gitu. Jadi meringankan, nggak perlu harus dihafalkan semua. Karena rules itu harusnya sudah menjadi bagian dari formula dalam aplikasi. Ini yang permen-permen yang sudah kita siapkan. Sekarang kita lagi nyusun permen tentang turunan PPPIT. Lanjut. Nah, ini sebagai informasi teman-teman ya. Ini dari Undang-Undang Nomor 9 2018 tentang PNBP. Jadi PNBP terutang itu ada 2 rezim. Pertama official assessment sama self assessment. Nah, ini kita sekaligus refresh ya. Nah, kalau yang official assessment itu yang dihitung oleh instansi pengelola PNBP sama mitra instansi pengelola PNBP. Contoh teman-teman yang di pelabuhan itu sekarang masih official assessment karena kita yang hitung nih tambat labuhnya berapa, kita yang nagih itu namanya official assessment. Tapi kalau yang sekarang kita di pasca produksi kita menggunakan self assessment. Sehingga yang melakukan penghitungan PNBP terutang adalah wajib bayar. Walaupun secara sekilas skemanya hampir sama, toh ditimbang juga, tapi dari sisi tanggung jawab itu sudah sangat berbeda. Ya. Jadi saya sering mendapat dalam diskusi disampaikan, loh kan apa bedanya dong, kita toh tetap di pelabuhan nimbang-nimbang juga, kita tetap ngecek juga. Oh, bedanya dari sisi ini bahwa yang menghitung PNBP terutangnya itu pelaku usaha sendiri lewat LPM itu, laporan penghitungan mandiri, sehingga segala hal yang terkait dengan kebenaran, kesesuaian itu menjadi tanggung jawab dari si wajib bayar. Ya.
kita tugasnya melakukan verifikasi. Berbeda kalau misalnya kita yang nimbang, lalu kepala pelabuhan yang menerbitkan tagihannya itu masuk kategori yang A itu, instansi pengelola PNBP itu menjadi official assessment. Dan kalau dalam perjalanan ditemukan misalnya nih, si kapal itu ternyata enggak melaporin semua nih ikannya ke pelabuhan, ada sebagian yang dia transit kemana atau dia daratin di mana, itu udah nggak bisa ditagih lagi. Karena instansi pengelola PNBP-nya atau yang menerbitkan PNBP terutang sudah mengatakan ya hasil produknya sekian. Itu yang sering dan menjadi risiko kita kalau terjadi pemeriksaan. Kalau yang case-nya self-assessment, misalnya dia laporan sekarang 10 ton. Setahun, 2 tahun kemudian kita tahu nih ternyata si kapal ini biasanya ternyata dia suka daratin ikan di pelabuhan X gitu. Nah, kalau kita sudah dapat datanya, yang di luar yang dia laporkan itu kita bisa tagih lagi. Itu bedanya self-assessment sama official assessment. Ya, lanjut. Oke, ini ada surat dirjen. Nanti ada link, teman-teman bisa download kecil-kecil ya. Lanjut. Oke, nah kita masuk ke intinya, lanjut aja nih. Lanjut terus. Lanjut terus. Nah, oke, stop. Nah, ini SOP yang kita create. Nah, ini SOP ini belum final, tetapi membutuhkan banyak masukan dari teman-teman semua. Ini adalah habit atau culture yang sedang kita lakukan perubahan. Jadi kapal diawali dengan mengajukan SLO SPP, nanti di EPT itu cukup mengajukan sekali. Nah, memang salah satu yang terjadi adalah terjadi disrupsi gitu ya, perubahan. Contoh kejadian kemarin di Tegal, orang-orang itu ngajukan STTBLK itu sekalian ngajuin SLO atau SPP, katanya biar efisien. Ya benar juga efisien, tetapi itu menyalahi kaidah STBLK itu laporan kedatangan. Jadi dan mereka kemarin komplain karena begitu dia lapor STTBLK dan bersama dengan ngajuin SPP, kita tagih dia PNBP pasca karena pada saat dia mengajukan itu sudah masuk pasca, ya udah langsung kita tagih pasca gitu. Kenalah dia bayar 26 juta kalau nggak salah itu. Nah, Pak komplain dia. Nah, saya bilang gini, Pak, orang itu belajar itu ada macam-macam, Pak. Ada orang yang belajarnya murah. Murah itu kalau ada materi, dia mendengarkan, dia memahami, dia kerjakan. Ada juga yang belajarnya itu mahal nih, contohnya kayak Bapak ini. Nggak dikasih sosialisasi, nggak dengerin bahwa kalau landing itu ngurus STTBLK karena tagihan itu dihitung dari STTBLK. Bapak nggak dengerin sehingga Bapak kena pasca sekarang bayar 26 juta. Teman-teman yang lain dia nggak bayar, Pak, ngerti dia. Nah, Bapak untuk bisa memahami, mengerti bahwa kalau STTBLK tidak sesuai ketentuan dan masuk ke pasca, itu Bapak harus bayar 26 juta. Jadi Bapak memang kadang belajar itu ada yang murah, ada yang mahal gitu. Ya udah katanya. Ya, karena ya kalau kita terlalu membuka, wah bisa mereka akan sudah nggak akan respect terhadap rules kita. Makanya kita menggunakan sistem aplikasi. Yaitu sudah begitu dia keluar STTBLK-nya kan tagihannya waktu itu langsung terbit. Langsung dia kena tagihan. Sudah terbit tagihan, ya pilihannya Bapak bayar atau Bapak nggak bayar, nanti 3 bulan CP-nya di suspend. Kalaupun nggak bayar juga, CP-nya kita cabut. Akhirnya dia bayar juga. Memang kadang pelajaran itu pelajaran yang mahal. Tapi akhirnya dia ngerti. Dan di Tegal itu lumayan signifikan. Datang sekarang langsung urus STTBLK. Ya, itu contoh pelajaran. Jadi teman-teman yang lain ada yang belajarnya juga murah. Belajar dari temennya ini yang bayar 26 juta ini. Karena dia cerita, oh aku kena 26 juta gara-gara nggak ngurus STTBLK-nya tepat waktu. Oh ya toh, berarti aku besok jangan gitu. Nah, dia murah lagi nih pelajaran. Nah, itulah yang disrupsi yang kita lakukan. Lanjut, ya. Saya mau cerita EBIT-nya lah. Lanjut terus, Mas. Oke, nah ini tadi yang disampaikan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke keluarga besar SDI karena sudah mengizinkan
logbook kita upgrade menjadi EPIT. Jadi sebenarnya aplikasi EPIT itu adalah logbook yang diperkaya. Basicnya itu adalah logbook. Bahkan link di Android-nya itu juga Android-nya punyanya logbook. Jadi karena setelah waktu itu kita lakukan identifikasi dari semua aplikasi, oke, ini yang paling teknis, ini yang paling padat kalau kita bangun kan harus dari nol nih. Kalau yang lain bisa integrasi. Kalau logbook ini teknis banget, bahkan sampai detail. Nah ini kita bangun dari sini lebih mudah. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Jadi dan tentu saja saya nggak ngasih ini dengan saya akan memberikan feedback ke logbook. Jadi feedbacknya apa? Kalau dulu memang selalu terjadi logbook ini selalu jadi korban. Korban maksudnya gimana? Jadi kalau orang ngurus dokumen itu SLO pasti diurus, SPB diurus atau salah satu ini pasti ada yang diurus. Tetapi logbook ini itu tuh sering nggak dikerjakan karena istilahnya itu nggak ada sanksinya. Sering yang jadi korban itu logbook. Jadi SPB ada, SLO ada, STTBLK ada, logbook nggak ada. Walaupun kita kemarin sudah ini ya, no logbook, no SPB ya. Nah, tapi ternyata masih ada aja juga yang lolos dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem EPIT ini, mereka mau nggak mau harus ngisi logbook. Karena logbook itu ya nanti akan jadi rangkaian dari proses-proses berikutnya. Lanjut. Next ya. Next. Ya. Lanjut. Ya. Ini adalah siklus di EPIT. Jadi kalau dia nggak ngerjain logbook, maka STTBLK nggak akan pernah bisa terbit. Mau sampai kapanpun. Ya. Kecuali yang ngerjainnya manual ya. Nah ini juga salah satu kami ingatkan, mohon diinformasikan kepada seluruh syah bandar. Dilarang, ya sudah, kalau dulu himbauan, sekarang karena ada beberapa yang masih kelewat, dilarang menerbitkan STTBLK untuk kapal yang berasal dari fishing ground secara manual. Semua harus lewat EPIT. Karena nanti kalau dia manual, dia pasti nggak ngerjain logbooknya. Untuk kapal-kapal yang baru datang dari fishing ground dan belum instalasi EPIT, itu akan kita ada tim admin yang kita akan geser posisi aplikasinya itu ke logbook. Jadi dia harus ngisi logbook dulu. Dia isi logbook dulu, dari logbook itu dia akan submit untuk ngajukan STTBLK baru proses berikutnya. Nah itu saya lihat 1-2 masih saya temukan case STTBLK itu terbit tidak melalui permohonan EPIT. Nah ini kemarin kalau belum sampai keluar tagihan, saya minta STTBLK-nya dibatalkan, kita ulang prosesnya. Tetap harus isi logbook. Nah proses ini harus diikuti semua, tidak boleh ada yang lompat. Kecuali bayar pasca untuk kapal-kapal yang masih berlaku praproduksi. Nah lanjut. Wah, udah adzan maghrib ya? Ya, jam 12 loh ternyata. Waduh. Papar saya masih banyak. Nah ini adalah terkait dengan kita membayangkan data ya, data terkait kita ada data laporan penghitungan mandiri yang salah satunya adalah dari logbook. Nanti kita sandingkan dengan PIPP, kita lakukan verifikasi, kalau ada selisih akan kita terbitkan tagihan. Oke lanjut, biar nanti Mas Dian ada kesempatan. Lanjut terus aja. Nah menu tambahan yang ada di logbook sekarang adalah alih muatan. Jadi sekarang alih muatan sudah bisa pakai aplikasi logbook. Jadi transshipment itu sudah bisa pakai menu logbook. Nanti ada di sini teman-teman bisa pelajari. Lanjut. Kita memindahkan ini operasi alih muatan ini dari kapal tangkap ke kapal angkut. Jadi kita tambahkan fitur ini. Lanjut. Lanjut terus. Hop. Ya, back. Nah ini saya mau next. Ya, oke. Nah ini saya mohon dukungan dari teman-teman di SDI. Jadi terkait dengan logbook, salah satu yang masih menjadi isu adalah validitas atau keakuratan hasil atau yang isian dari nahkoda. Kiranya kalau kita ada kesempatan, waktu, energi dan dana,
mohon bisa dialokasikan bagaimana kita mencari metode penghitungan ikan di atas kapal itu yang efektif dan jauh lebih akurat. Sementara ini yang ada dipermainkan ada dengan timbangan, dengan palka standar, keranjang atau metode lainnya. Jadi saya kira teman-teman di SDI punya banyak kemampuan, ini saya mohon bisa didukung. Kenapa? Supaya nanti keakuratan hasil penghitungan nahkoda ini jauh lebih bagus lagi karena ini akan menjadi perbaikan di data. Apakah nanti menggunakan teknologi laser, sonar dan lain sebagainya atau nanti bekerja sama dengan teman-teman di KAPI terkait dengan palka terstandar itu seperti apa. Nah, ini PR yang challenge kita ke depan seperti itu. Terus kedua, kita perlu mereview apakah alur dari kita cara nginput di logbook itu sudah mudah digunakan oleh nahkoda di atas kapal. Nah ini perlu kita review, apakah nanti beberapa ada proses yang kita update, kita perbarui dan lain sebagainya. Supaya nahkoda ini juga antara ngisi logbook ini nggak jadi beban buat dia, tetapi justru ngisi logbook ini menjadi buku harian dia. Apakah nanti kita tambahin fitur untuk data rekap misalnya, ini perlu kita review. Ya. Karena kita perlu banyak mendapatkan masukan dari nahkoda, bagaimana sih flow yang menurut mereka lebih enak gitu ya. Terus update master data, jadi di data-data ikan kita ini gambarnya Mas Haris masih macam-macam Mas. Ada yang gambar tangan, ada yang foto hitam putih, ada yang foto ikan beneran. Nah mungkin ini lumayan banyak, saya kira kalau kita kerjain bertahap hasilnya akan bagus gitu ya katalog. Kemarin saya lihat juga ada katalog buku tentang ikan ya. Nah itu bagian nanti karena master data ikan ini kan akan dipakai di semua ya, baik itu di PIPP maupun di perizinan. Nah itu menurut saya PR-nya kita ke depan kita update nih, apakah nanti kita proyek khusus nih di pelabuhan nih ikan ini difoto dengan standar foto ya. Kalau di kapal ada bagaimana standar memfoto kapal, nah saya kira ikan perlu ada standarnya Mas. Foto tampak samping, tampak atas, karena wajahnya mirip Mas. Jadi harus ada standarnya, wajahnya kan mirip-mirip. Terus juga integrasi logbook dengan observer. Nah kebetulan di kami data observer ini belum masuk, apakah nanti menggunakan tools yang sama, saya ingat dulu ada aplikasi Obor ya, atau yang untuk observer itu apakah nanti, supaya nanti dalam proses datanya bisa lebih mudah gitu. Yang terakhir peningkatan kompetensi nahkoda. Nanti mungkin apakah nanti dititipkan di teman-teman pengawakan materinya seperti apa? Saya kira itu perlu gitu. Terus apa lagi ya? Saya sebenarnya ada satu tapi lupa. Mungkin nantilah pas diskusi. Mungkin itu dari kami, Pak Nilanto. Mohon maaf kalau panjang lebar, tadi Pak Nilanto sudah di warning Mas Dion kalau paham dan ngomong suka bablasan gitu. Terima kasih, mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita masih panjang, kita tidak lari sprint tapi kita maraton. Maratonnya plus estafet, jadi kita butuh nafas yang panjang dan langkah yang panjang. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Bapak Ibu sekalian, Direktur Penelayanan dan Perizinan dan Kenelayanan sudah menyampaikan penjelasannya panjang kali lebar. Esensi substansi beliau di sini adalah menarik antara perizinan model pasca produksi yang baru dikaitkan atau berbasiskan